kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Yes, Lord. Terima kasih untuk hari yang pertama di bulan yang baru, bulan Oktober. Terima kasih untuk minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari-hari yang sudah kami lalui, kami lewati. Dan hamba percaya kami ada di tempat ini pada hari ini karena kami ingat kepada Tuhan. Kami mau datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Banyaklah yang Tuhan sudah lakukan, keajaiban-keajaiban yang sudah kami, keajaiban Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih banyak Bapa untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa untuk umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya pagi hari ini. Bapa, kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapak percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih banyak Bapak. Biarkanlah semua kami yang hadir, kami punya hati yang seperti tanah yang baik untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Firman yang tertanam di dalam hati, firman yang berkuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menyelamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus, hamba menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab kita membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima. Puji Tuhan, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-34. Katakan bersama saya, Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Puji Tuhan. Markus 5 ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sama-sama sekali lagi 2, 2, 3. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oh, perempuan ini mengalami keajaiban Tuhan. Dia diselamatkan dan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara bisa pergi ke dukun, saudara bisa mengalami kesembuhan, tapi saudara tidak diselamatkan. Tapi wanita ini dikatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia mengalami keajaiban, dia disembuhkan dan juga diselamatkan. Dia mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya rindu kita juga mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Siapa yang rindu mengalami keajaiban Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita perhatikan siapa sebetulnya wanita ini. Tuhan katakan, kata Yesus kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya Tuhan melihat wanita ini. Ini wanita ini bukan wanita biasa. Ini luar biasa. Dia punya iman. Tuhan berkata, imanmu. Katakan imanmu. Imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow, saya rindu supaya kata-kata ini juga Tuhan perkatakan untuk kita pada hari ini. Amin. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan, ya, mengapa wanita ini mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Apa rupa yang dia lakukan? Siapa wanita ini dan apa yang dia lakukan? Mari kita perhatikan perikop ini. Kita perhatikan, ya.
Ya, kita perhatikan ayat 25, demikian firman Tuhan. Ya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah berapa lama sakit? 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Bukan waktu yang singkat, 12 tahun. Saya pernah bertemu seorang, dia kata, Pak, tangan saya lemah, Pak, gak kuat. Saya suka pusing, Pak. Kenapa? Saya terus mengalami pendarahan. Wanita ini 12 tahun. Dan apa yang dia lakukan? Ayat berikutnya dikatakan demikian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bukan satu tabib. Dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia ulang-ulang diobati. Dan dia bukan tidak punya uang. Dia punya uang. Dia punya harta. Dan firman Tuhan kata, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Siapa yang mau punya banyak uang tapi menderita sakit? Tentu tidak, kan? Ada juga orang punya banyak uang, tapi kalau penyakit datang, uang juga itu benar. Uang itu habis, Pak. Harta itu dikatakan di kitab pengkhotbah itu punya sayap, katanya. Tiba-tiba dia terbang. Tiba-tiba sudah habis. Iya. Telah dihabiskannya semua yang ada pada. Kenapa habis? Karena penyakit yang datang. Kalau penyakit datang, uang tidak ada artinya. Bapak mau simpan rekening banyak-banyak di bank, tapi istri sakit-sakitan, Pak, nggak mau, kan? Tidak mau. Telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya yang banyak habis. Dan dikatakan, tapi tidak ada faedahnya. Maka malah dikatakan sebaliknya, keadaannya makin apa? Makin memburuk. Next, ayat yang ke-27. Mengapa dia mengalami mujizat? Mengapa dia mengalami keajaiban Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang pertama apa? Mendengar. Dia mendengar. Mengapa Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau? Kenapa? Diawali dengan apa, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Karena dia mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Anda tidak mungkin beriman kalau Anda tidak mendengar berita, tidak mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan ya dan amin. Iman timbul dari pendengaran. Dan saya percaya hari ini juga ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita itu timbul. Iman kita dibangkitkan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia apa? Mendekati Yesus. Yang kedua, dia mendekat. Katakan mendekat. Baru sudah kasih oleh Tuhan. Dia mendekati Yesus di tengah-tengah orang banyak. Artinya dia harus menerobos, melewati banyak orang, melewati setiap rintangan. Tapi dia mendekat. Katakan mendekat. Mengapa dia lakukan itu? Mengapa dia bisa menerobos? Karena apa? Karena dia punya iman. Dia melihat apa? Dia dengar berita-berita tentang Yesus. Maka bangkitlah imannya, bangkitlah kerinduannya, juga untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami keajaiban. Maka di tengah-tengah orang banyak, dia menerobos itu. Wow. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Next ayat berikut, ayat 28. Dikatakan demikian. Sebab katanya, sebab apa?
Yang pertama tadi apa? Mendengar. Dia mendengar. Yang kedua, Mendekat. dia mendekat. Yang ketiga, dia berkata. Imannya dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dan itu, iman itu dia nyatakan dalam apa? Dalam tindakannya. Dia harus mendekat. Dia mendekati. Dia menerobos. Dan katanya, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, dia punya iman. Dia mendengar. Dia mendekat. Dan dia mendeklarasikan, dia perkatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam hatinya bukan, ya jangan, siapa tahu saya sembuh. Bukan. Dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badan itu sudah apa? Sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga dia merasa ada mujizat, ada keajaiban dalam tubuhnya. Dia sudah sembuh. Next, ayat berikutnya dikatakan demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling dan berkata di tengah-tengah, berpaling di tengah-tengah orang, banyak orang, dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, apakah Tuhan tidak tahu siapa yang menjamah? Tapi kenapa Tuhan harus tanya, Pak? Siapa yang menjamah jubahku? Apakah Tuhan tidak tahu? Tapi kenapa Tuhan harus tanya? Next, ayat berikutnya dikatakan demikian. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Ini kan ada banyak orang, mereka berdesak-desakan. Tapi kenapa Tuhan harus tanya seperti itu? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, ayat berikutnya dikatakan demikian. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia lihat sekelilingnya, siapa yang telah melakukan hal itu. Saya percaya bukan Tuhan tidak tahu, tapi mengapa Tuhan bertanya siapa? Dan Tuhan, siapa yang menjamah aku? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya. Tuhan tahu ada orang mengalami mujizat kesembuhan. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu itu kepadanya. Artinya apa? Tuhan mau supaya apa? Supaya orang melihat siapa yang mengalami mujizat. Dan Tuhan mau supaya orang ini memberi apa? Memberi kesaksian tentang keajaiban yang Tuhan sudah alami, yang dia sudah alami. Ketika dia tampil tersungkur, orang lain lihat tidak? Pasti lihat. Siapa yang menjamahku? Siapa? Lain dia datang tampil di depan Yesus dan tersungkur. Dan dia beritahukan apa yang terjadi atasnya. Dia beritahu bahwa sudah sekian tahun dia menderita sakit. Berulang diobati oleh berbagai tabib, tapi tidak ada hasilnya. Maka lebih parah. Tapi hari itu dia menyaksikan tentang apa? Kebesaran keajaiban Tuhan.
Tuhan ingin supaya wanita ini dia tampil dan memberi kesaksian tentang keajaiban Tuhan yang dia sudah alami. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, saya percaya kita punya Tuhan yang melakukan keajaiban. Tadi saya mengutip satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Iya. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan katakan. Iya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Sama-sama dua Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Ini ayat yang kelima. Oke, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita baca di Alkitab masing-masing. Sama-sama 2, 2, 3. Banyaklah yang sudah Engkau lakukan ya Tuhan. Biarlah pada hari ini juga, tanggal 1 Oktober, kita boleh mengingat banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang telah Kau perbuat, yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya tidak mungkin aku bisa menceritakan semua itu, karena terlalu banyak ya Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib, keajaibanmu, pertolonganmu, kebaikanmu. Amin. Amin. Berapa di antara kita yang percaya bahwa Bapak Ibu sudah telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya rindu di bulan yang baru ini kita mengalami apa? Mujizat, mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan tadi katakan, mengalami mujizat, keajaiban Tuhan. Mari kita kembali memperhatikan Markus pasal yang kelima tadi. Demikian firman Tuhan katakan. Ayat yang berikutnya dikatakan demikian. Ketika Yesus, ayat sebelumnya 34, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada dua hal yang dialami oleh wanita ini. Yang pertama dia diselamatkan, yang kedua dia disembuhkan. Wow, dia mengalami keajaiban Tuhan, diselamatkan dan disembuhkan. Sehari ini kita juga mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita, seperti wanita ini. Perhatikan baik-baik ayat tadi. Mari kita bersama-sama membacanya kembali. Sama-sama 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Menarik bagi saya kata imanmu. Katakan imanmu. Katakan imanmu. Apakah Bapak Ibu Saudara punya iman? Yesus berkata kepada wanita ini,
imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya orang ini punya iman. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan. Dan sehari ini Tuhan juga mendapat kita punya iman. Amin. Amin. Dan iman itu dinyatakan oleh wanita ini melalui yang pertama, dia mendekat. Amin. Dia datang kepada Tuhan dan dia mendeklarasikan, perkatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang mendekat kepada Yesus. Dia menerobos. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, imanmu dapat dilihat dari tindakanmu. Iman wanita ini dilihat dari tindakannya. Dia melangkah, dia menerobos. Dia mendekat kepada Yesus. Dengarkan. Imanmu dapat dilihat dari tindakanmu. Kalau Anda punya iman, Anda berani untuk bertindak. Kalau Anda punya iman, Anda harus berani untuk melangkah. Dan ingat, iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Orang ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan Tuhan berkata kepada dia, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semua bisa diterima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Dengarkan, saya perkatakan pada pagi hari ini, kalau Anda punya iman, Anda harus nyatakan dalam tindakan. Orang punya iman, dia percaya, dia melangkah, dia bertindak. Orang akan tahu apakah Anda punya iman atau tidak dari sikap hidup, dari tindakan. Dan iman dinyatakan dalam perkataan wanita ini. Asalku jamah saja, aku akan sembuh. Wow. Biarlah pada pagi hari ini kita juga mengalami mujizat, mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Seperti wanita ini. Amin. Mendengar, mendekat, dan apa? Memperkatakan, berkata. Dia berkata, asalku jamah saja, aku akan sembuh. Nyatakan iman kita dalam tindakan kita. Amin. Nyatakan iman kita dalam sikap kita. Nah, kita orang yang beriman. Amin. Orang yang beriman, saya katakan sekali, dilihat dari tindakan, dari sikap hidupnya, dari langkah keputusan yang diambil. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti iman. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya.